Menurut penelitian, anak usia 2 sampai dengan 3 tahun ini masa-masanya di mana mereka sudah mulai belajar berbohong. Mereka bisa berbohong dengan sesuatu hal tanpa tujuan, hanya untuk disesuaikan dengan imajinasi mereka. Assalamualaikum, halo ya Bunda dan sahabat keluarga, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih juga atas dukungannya selama ini terhadap channel Sakura. Semoga channel ini bisa lebih berkembang dan lebih bermanfaat ke depannya. Nah ya Bunda, kalau kita mendapati anak kita berbohong, pasti kita ngerasa kesel, marah, kecewa. Di samping itu juga kita pasti khawatir kalau kebiasaan berbohong ini bisa terbawa sampai mereka dewasa. Tapi penting bagi orang tua untuk mengetahui dulu nih, kita cari tahu kenapa anak kita berbohong, apa yang menjadi penyebabnya, sehingga kita bisa menghadapi mereka dengan bijak. Nah, kalau misalkan anak kita berbohong, yuk jangan marah dulu, kita coba baca isi hatinya dulu. Karena berbohong ini kerap dipelajari oleh anak-anak kita sesuai dengan perkembangan mereka. Menurut penelitian, anak usia 2 sampai dengan 3 tahun ini masa-masanya di mana mereka sudah mulai belajar berbohong. Mereka bisa berbohong dengan sesuatu hal tanpa tujuan, hanya untuk disesuaikan dengan imajinasi mereka. Ada beberapa sebab kenapa anak kita sering berbohong. Yang pertama, anak berbohong untuk melebih-lebihkan sesuatu. Ketika anak kita berbohong dengan melebih-lebihkan sesuatu, bisa jadi ada yang kurang baik dalam perkembangan emosi anak kita. Kita bisa cek apakah anak kita sudah memiliki attachment atau kedekatan dengan kita sebagai orang tuanya. Dan kita juga bisa memastikan apakah anak kita melakukan kebohongan dengan melebihkan sesuatu itu untuk mendapatkan atensi kita. Yang kedua, berbohong untuk menghindari suatu masalah tertentu. Biasanya anak-anak kita berbohong itu pasti ada sebabnya. Mereka bisa jadi berbohong untuk menghindari suatu masalah. Jadi untuk menutupi masalahnya, dan mereka juga takut dengan resikonya, sehingga mereka harus berbohong untuk menutupi kesalahan mereka. Yang terpenting ketika kita tahu bahwa anak kita berbohong, jangan langsung memarahinya. Kita kenali dulu dan cari tahu apa penyebabnya. Kita juga bisa memahami bagaimana perasaannya. Arahkan anak untuk senantiasa berkata jujur dan tidak berbohong. Karena itu akan membiasakan mereka untuk tumbuh menjadi anak yang jujur dan tidak berani untuk melakukan kebohongan. Nah ya Bunda, ada beberapa jenis permainan yang bisa kita pilihkan untuk anak ketika mereka berbohong. Yang pertama, bermain nih keberanian. Nah, butuh keberanian untuk mengakui kesalahan dan mengatakan kejujuran. Kita juga bisa memberikan simbol sama kita ketika mereka mau jujur dengan harus berani, yaitu dengan bermain nih keberanian. Ini bisa menstimulasi mereka loh ya Bunda, untuk belajar mengatakan kejujuran dengan berani. Yang kedua, games menandai kalender. Kadang kita orang tua merasa lupa atau tanpa sadar, tanpa sengaja kita melupakan janji kita kepada anak-anak kita. Nah, inilah yang akan memicu anak-anak kita merasa bahwa janji itu nggak harus ditepati, dan ini bisa memicu kebohongan. Jadi, kita bisa gunakan cara ini, jenis games ini, adalah dengan semua anggota keluarga menandai kalender ketika mereka sudah membuat janji dan harus ditepati. Yang ketiga, kita bisa membacakan buku dan memilihkan buku untuk anak-anak kita, tapi disesuaikan dengan usianya ya Bunda. Nah, kita bisa menceritakan atau mengenalkan mereka dengan karakter-karakter yang ada di dalam buku tersebut. Kita juga bisa menjelaskan tentang perasaan-perasaan karakter yang ada dalam buku cerita tersebut, sehingga mereka bisa belajar perasaan-perasaan, dan ini juga
penting untuk perkembangan moralnya dan menumbuhkan empatinya. Nah ya Bunda, ada beberapa cara untuk mengenalkan kejujuran dan membiasakan mereka untuk berkata jujur. Yang pertama, jadikan teladan untuk mereka untuk tidak berkata kasar dan tidak berbohong. Kemudian yang kedua, ajarkan mereka untuk mengatakan fakta yang sebenarnya, apapun resikonya. Yang ketiga, berilah penghargaan dan apresiasi kepada mereka atas kejujurannya, walaupun kejujurannya ini adalah pengakuan mereka atas kesalahan mereka. Yang keempat, jangan memberi label kepada anak sebagai pembohong. Nah, ini harus kita hindari. Yang kelima, pisahkan kejujuran dengan pengakuan kesalahan anak kita. Berikan penjelasan kepada mereka mengapa mereka tidak boleh mengulangi kesalahannya lagi. Dan yang selanjutnya adalah kita ketika bertanya sama mereka, jangan gunakan nada yang terkesan menuduh dan memojokkan. Nanti mereka jadi takut untuk jujur sama kita. Yang ketujuh, kita bisa sampaikan cerita kepada anak yang menggambarkan bagaimana kejujuran itu penting untuk memperoleh kepercayaan orang lain. Dan yang terakhir, kita juga bisa loh menyampaikannya dengan cerita, sharing sama anak kita bahwa kejujuran itu sangat penting dan ketidakjujuran adalah hal yang tidak baik. Dan ini bukan hanya merugikan diri mereka, tapi juga merugikan orang lain. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa cara untuk mengenalkan anak untuk berkata jujur. Nah, yang paling terpenting adalah kita harus membangun kedekatan dan juga komunikasi yang baik dengan anak kita. Tentunya kita ajarkan kepada mereka untuk senantiasa berkata jujur walau sepahit apapun, dan jangan sampai kita membuat anak-anak kita merasa takut untuk jujur sama kita. Jadi jangan dimarahi dulu ya Bunda. Kita sebagai orang tua perlu mencari tahu alasan penyebab mengapa mereka berbohong. Setelah itu baru kita menyelesaikan masalahnya dan bisa menentukan sikap kita dengan bijak. Jika anak-anak masih terus berbohong dan kita sudah melakukan berbagai cara, kita bisa berkonsultasi dengan psikolog. Karena bisa dimungkinkan anak yang masih sering berbohong itu memiliki gangguan psikologis tertentu. Jadi, kita bisa mengamatinya terlebih dahulu ya Bunda. Jika Bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dari kita. Tetap tunggu episode selanjutnya hanya di Sakura. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi bukankah kita bisa memperbaikinya bersama dengan belajar bersama? Mari belajar bersama Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.